Kerajaan Sumedang Larang berada dalam masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Prabu Jayawisesa. Sang raja dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, mampu membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, hasil panen melimpah, perdagangan berkembang pesat, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga terjalin dengan erat. Rakyat Sumedang Larang menghormati dan mencintai rajanya, percaya bahwa ia adalah pemimpin yang dikirimkan oleh langit untuk melindungi mereka. Namun, di balik kejayaan tersebut, ada kekhawatiran yang tak terucapkan di kalangan istana maupun rakyat. Raja Prabu Jayawisesa, meskipun telah memerintah dengan penuh kebijaksanaan, belum dikaruniai seorang keturunan yang dianggap sebagai penerus tahta yang sah. Kekhawatiran ini semakin membesar seiring bertambahnya usia sang raja. Rakyat mulai bertanya-tanya tentang masa depan kerajaan yang tanpa pewaris, sesuatu yang dianggap dapat membawa ketidakstabilan di masa mendatang. Para penasihat kerajaan kerap menyarankan raja untuk menikah lagi demi mendapatkan keturunan. Namun Prabu Jayawisesa tetap setia kepada permaisurinya. Keadaan ini membuat beberapa golongan di kerajaan mulai meragukan keberlangsungan pemerintahan. Dalam bisikan-bisikan kecil di sudut pasar hingga ruang istana, muncul spekulasi dan kecemasan bahwa kejayaan Sumedang Larang yang kini sedang dinikmati mungkin tidak akan bertahan lama. Bagi rakyat, Prabu Jayawisesa adalah simbol stabilitas, tetapi ketiadaan ahli waris mulai menghadirkan bayangan kelam akan potensi konflik dan perebutan kekuasaan di masa depan. Gunung Gede, yang selama ini hanya menjadi latar megah di utara kerajaan Sumedang Larang, mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengusik kedamaian negeri. Asap hitam tebal perlahan mengepul dari puncaknya, menyelimuti langit dengan bayangan suram. Rakyat yang tinggal di sekitar kaki gunung awalnya menganggapnya sebagai fenomena biasa, namun suara gemuruh yang semakin sering terdengar dari dalam bumi mulai memunculkan kekhawatiran. Getaran-getaran kecil mengguncang tanah, menggoyahkan rumah-rumah sederhana mereka dan memecahkan kendi-kendi air di dapur. Hewan ternak pun terlihat gelisah, seolah-olah mampu merasakan ancaman yang tak terlihat. Dalam hitungan hari, suasana desa-desa sekitar gunung berubah dari tenang menjadi penuh kecemasan. Di istana, berita tentang aktivitas Gunung Gede disampaikan dengan tergesa-gesa oleh para utusan dari desa. Raja Prabu Jayawisesa, yang sedang berjuang dengan kekhawatiran tentang tahta tanpa penerus, kini dihadapkan pada potensi bencana alam yang mengancam kerajaannya. Para pendeta dan tabib istana diminta untuk memberikan tafsir, namun tak satu pun dari mereka mampu memberikan jawaban yang pasti. Sebagian percaya bahwa ini adalah murka dewa-dewa, sebuah peringatan bagi kerajaan. Sementara itu, rakyat mulai mengaitkan kejadian ini dengan berbagai pertanda buruk yang mereka rasakan belakangan, seperti panen yang gagal di beberapa wilayah dan binatang buas yang muncul di sekitar desa. Ketegangan di seluruh kerajaan perlahan-lahan meningkat, seiring asap hitam yang terus membumbung, menciptakan rasa takut yang menggantung di udara. Prabu Jayawisesa segera memanggil para penasihat kepercayaannya serta pendeta-pendeta terkemuka untuk mencari jawaban atas gejolak yang datang dari Gunung Gede. Dalam pertemuan yang berlangsung di aula besar istana, suasana tegang terasa menyelimuti. Para penasihat saling bertukar pandangan, beberapa berbicara dengan nada bergetar, mengungkapkan keprihatinan mereka atas pertanda yang semakin jelas. Pendeta-pendeta yang telah melakukan ritual dan meditasi mendalam memperingatkan bahwa apa yang terjadi bukanlah gejala biasa. Mereka menyampaikan ramalan gelap bahwa gunung itu, yang sebelumnya melindungi dan memberi kehidupan, kini menyimpan amarah yang dapat menghancurkan seluruh negeri. Kata-kata mereka diiringi dengan desahan berat dari para penasihat, yang merasa tidak ada langkah jelas untuk menghadapi situasi ini. Ramalan para pendeta semakin menggetarkan hati saat mereka mengisyaratkan bahwa bencana yang akan datang bukan hanya bersifat alamiah, tetapi juga spiritual. Gunung Gede, menurut mereka, sedang menuntut sesuatu yang telah lama terabaikan, penghormatan kepada kekuatan agung yang menjaga keseimbangan kerajaan. Beberapa pendeta bahkan mengisyaratkan bahwa keadaan ini adalah akibat dari ketidakberimbangan yang terjadi di dalam kerajaan, baik karena keserakahan manusia maupun kurangnya pengabdian kepada para leluhur. Kata-kata itu membuat suasana di ruangan menjadi sunyi, sementara Prabu Jayawisesa termenung dalam diam. Di tengah semua peringatan itu, hanya satu hal yang pasti, jika langkah yang tepat tidak segera diambil, kehancuran besar akan menimpa Sumedang Larang, meluluhlantakan apa yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dalam tidurnya yang gelisah, Prabu Jayawisesa dikejutkan oleh sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Seorang perempuan misterius dengan aura memikat muncul di hadapannya,
mengenakan pakaian berkilauan seolah terbuat dari cahaya bulan. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat jelas, namun tatapan matanya menembus jiwa sang raja. Perempuan itu membawa sebuah keris emas yang memancarkan cahaya luar biasa, seakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan, ia memperingatkan Prabu Jayawisesa bahwa hanya dengan mengorbankan keris itu ke dalam kawah Gunung Gede, bencana yang mengancam negeri dapat dihentikan. Pesannya tegas namun penuh misteri, meninggalkan banyak pertanyaan di benak sang raja. Saat terbangun, Prabu Jayawisesa berkeringat dingin. Mimpi itu begitu kuat dan terasa lebih dari sekadar ilusi tidur. Ia merenungkan maknanya sepanjang malam, mencoba memahami pesan perempuan tersebut. Namun, ada dilema besar yang menggerogoti pikirannya. Keris emas yang disebut dalam mimpi itu bukan keris biasa. Ia adalah pusaka kerajaan yang diwariskan turun-temurun sebagai simbol kekuatan dan keabadian tahta Sumedang Larang. Mengorbankannya berarti melepaskan simbol utama kekuasaan yang telah melindungi kerajaan selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, membiarkan gunung terus mengamuk adalah ancaman nyata yang tak dapat diabaikan. Dalam kebimbangannya, sang raja mulai merasa bahwa keputusan ini bukan hanya soal menyelamatkan kerajaannya, tetapi juga tentang keberanian untuk mengorbankan sesuatu yang paling berharga demi kebaikan yang lebih besar. Ketika Prabu Jayawisesa menceritakan mimpinya kepada para penasihat kerajaan, suasana dalam ruangan besar itu seketika berubah. Para penasihat saling berpandangan, sebagian mengerutkan kening, dan beberapa bahkan berani menggelengkan kepala dengan ragu. Mereka menganggap bahwa mimpi itu hanyalah ilusi dari kegelisahan sang raja yang sedang tertekan oleh keadaan. Bagaimana kita bisa mendasarkan keputusan sebesar itu pada sebuah mimpi, Baginda? Salah satu penasihat yang tertua akhirnya angkat bicara, dengan nada yang penuh kehati-hatian. Argumen mereka terdengar masuk akal di permukaan. Menyerahkan keris emas, pusaka tertua dan termahal kerajaan, sama saja dengan menghancurkan simbol kekuasaan dan keagungan Sumedang Larang. Namun, penolakan mereka tidak hanya didasari oleh logika. Ada rasa takut yang tersembunyi di balik kata-kata mereka. Kehilangan keris emas tidak hanya berarti kehilangan simbol. Itu juga berarti membuka peluang untuk ketidakstabilan politik. Para penasihat khawatir bahwa tanpa pusaka itu, wibawa kerajaan akan terguncang, dan mungkin akan memicu pemberontakan dari mereka yang selama ini diam-diam menantikan kelemahan istana. Selain itu, banyak di antara mereka yang masih menganggap bahwa bencana alam seperti aktivitas Gunung Gede hanyalah fenomena biasa yang akan berlalu seiring waktu. Mereka percaya bahwa tidak ada alasan untuk mengambil tindakan ekstrim yang justru dapat memperburuk situasi. Ketidakpercayaan mereka terhadap mimpi raja menciptakan jurang perbedaan pendapat di dalam istana, sementara waktu terus berjalan dan ancaman dari gunung semakin nyata. Langit di utara Sumedang Larang berubah merah gelap ketika Gunung Gede akhirnya meletus dengan dahsyat. Letusan pertama mengguncang bumi dengan suara yang menyerupai raungan amarah para dewa. Lava panas mengalir deras dari puncak gunung, melahap apapun yang berada di jalurnya. Desa-desa kecil di kaki gunung, yang sebelumnya subur dan damai, kini berubah menjadi lautan api. Rumah-rumah kayu yang telah berdiri kokoh selama beberapa generasi runtuh dalam hitungan detik, diselimuti abu dan bara api yang berterbangan di udara. Rakyat berlarian menyelamatkan diri, namun banyak yang terperangkap oleh aliran lava yang bergerak cepat, memutus jalan keluar. Jeritan mereka, penuh kepanikan dan kesakitan, menggema hingga ke pelosok negeri, membawa kengerian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di istana, suasana yang semula penuh perdebatan kini berubah menjadi hening yang mencekam. Tangisan rakyat yang terdengar dari kejauhan membuat hati Prabu Jayawisesa semakin berat. Para penasihat yang sebelumnya menolak gagasan mimpi raja kini saling bertukar pandang dengan wajah pucat, menyadari bahwa bencana yang mereka anggap tidak mungkin kini menjadi kenyataan. Debu vulkanik mulai turun, menyelimuti istana dengan lapisan kelabu yang menandai betapa dekatnya kehancuran itu. Para utusan datang silih berganti, melaporkan jumlah korban yang terus meningkat dan kehancuran yang meluas. Raja berdiri di balkon istananya, menyaksikan dari kejauhan bagaimana gunung itu terus memuntahkan isinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit, sementara rakyatnya tenggelam dalam derita yang seolah tiada akhir. Rakyat dari desa-desa yang terkena dampak letusan Gunung Gede mulai membanjiri istana dengan wajah penuh keputusasaan. Mereka datang dengan luka bakar di tubuh, pakaian yang koyak, dan air mata yang terus mengalir. Beberapa membawa anak-anak mereka yang menangis kelaparan, sementara yang lain hanya memiliki cerita kehilangan rumah,
ladang, dan keluarga yang hilang ditelan lava. Tangisan dan jeritan memenuhi halaman istana, menyerukan nama Prabu Jayawisesa dengan nada putus asa. "Baginda, selamatkan kami. Hanya Anda yang bisa menghentikan bencana ini," kata seorang perempuan tua dengan suara serak, menggenggam tangan seorang prajurit yang mencoba menghalangi kerumunan. Tekanan dari rakyat semakin membesar, dan ketegangan antara mereka dan penjaga istana hampir memuncak menjadi kekacauan. Namun, tidak semua datang dengan doa dan harapan. Beberapa mulai mempertanyakan kemampuan Prabu Jayawisesa sebagai pemimpin. Bisikan-bisikan skeptis menjadi semakin lantang di tengah kerumunan. "Apa gunanya seorang raja jika ia hanya diam saat kita menderita?" seru seorang pemuda yang kehilangan seluruh keluarganya dalam letusan itu. Keluhan-keluhan berubah menjadi tudingan, dan tudingan perlahan berkembang menjadi ancaman. Orang-orang mulai meragukan bahwa mimpi sang raja benar-benar memiliki jawaban untuk bencana ini. Di mata mereka, waktu terus berjalan, dan setiap detik yang terlewat tanpa tindakan dari istana adalah sebuah pengkhianatan. Dalam suasana yang penuh emosi dan kepanikan ini, Prabu Jayawisesa berdiri di balik jendela istananya, melihat ke bawah dengan hati yang semakin terpukul. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya bukan hanya untuk melindungi kerajaannya, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan rakyatnya yang mulai retak. Sang ratu, yang sejak awal merasakan gejolak hati rakyat, tidak sanggup lagi menyaksikan penderitaan yang terus meluas. Setiap jeritan dan tangisan rakyat seolah menusuk relung hatinya. Sebagai seorang permaisuri, ia memahami bahwa tugasnya bukan hanya mendampingi raja, tetapi juga menjaga hubungan emosional antara istana dan rakyat. Di tengah keputusasaan yang semakin menguasai istana, sang ratu mendekati Prabu Jayawisesa, membawa pandangan yang berbeda dari para penasihat. Dengan nada yang lembut tetapi penuh ketegasan, ia berkata kepada sang raja, "Baginda, mimpi itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah petunjuk yang diberikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Keris emas adalah jawaban yang dicari, bukan hanya untuk menghentikan bencana, tetapi juga untuk menyelamatkan kepercayaan rakyat kepada tahta kita." Prabu Jayawisesa, yang terbebani oleh keraguannya sendiri, memandang dalam-dalam ke mata permaisurinya. Ia tahu bahwa sang ratu tidak pernah berbicara sembarangan, dan kali ini, kata-katanya mengandung keyakinan yang sulit diabaikan. Sang ratu melanjutkan dengan penuh emosi, "Apalah arti sebuah pusaka jika rakyat kita binasa? Kita tidak akan pernah dikenang karena menjaga simbol kerajaan, tetapi karena keberanian kita untuk mengorbankan apa yang paling berharga demi kehidupan mereka." Kata-kata itu menyentuh hati Prabu Jayawisesa, tetapi juga menambah bebannya. Di satu sisi, ia memahami kebenaran yang diutarakan istrinya. Di sisi lain, keputusan itu berarti mengorbankan warisan leluhur yang telah lama menjadi simbol kekuatan dan perlindungan kerajaan. Namun, di wajah sang ratu, ada tekad dan cinta yang tidak dapat ditolak, membuat raja mulai mempertimbangkan apa yang selama ini ditolaknya. Di tengah kegentingan kerajaan, Patih Arya Kamandaka, seorang menteri yang dikenal cerdas namun licik, melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk merebut kekuasaan. Dengan kecerdikan yang telah lama ia sembunyikan di balik topeng kesetiaan, ia mulai menyusun rencana licik untuk merebut keris emas yang menjadi inti konflik kerajaan. Bagi Arya Kamandaka, keris tersebut bukan hanya pusaka berharga, tetapi juga simbol legitimasi yang dapat ia gunakan untuk menggulingkan Prabu Jayawisesa. Ia meyakini bahwa dengan keris emas di tangannya, rakyat yang kini kehilangan kepercayaan pada raja akan berpaling kepadanya sebagai pemimpin baru. Kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan raja yang terus terjebak dalam kebimbangan, gumamnya dengan penuh keyakinan. Arya Kamandaka tidak bekerja sendirian. Ia diam-diam merekrut beberapa prajurit istana dan penasihat yang juga merasa tidak puas dengan kepemimpinan Prabu Jayawisesa. Dalam pertemuan rahasia di sudut gelap istana, ia memaparkan rencananya dengan nada penuh keyakinan, menjanjikan kekuasaan dan posisi tinggi bagi mereka yang setia kepadanya. Namun, di balik kepercayaannya terhadap para pengikutnya, Arya Kamandaka tahu bahwa langkah ini penuh risiko. Jika gagal, pengkhianatan ini akan menjadi akhir hidupnya. Namun, ambisinya yang membara membutakan dirinya dari bahaya. Ia merencanakan untuk mencuri keris emas pada malam bulan gelap, saat penjagaan istana berkurang karena para prajurit sibuk menangani kerusuhan rakyat di luar istana. Dengan setiap detik yang berlalu, rencana pemberontakannya semakin mendekati kenyataan, mengancam kestabilan kerajaan yang sudah berada di ambang kehancuran. Raja Prabu Jayawisesa,
yang kini terpojok oleh ancaman bencana dan tekanan dari rakyat, mengambil langkah putus asa dengan memerintahkan pengawal terbaiknya untuk segera mencari keris emas yang telah hilang. Dengan penuh keyakinan akan pentingnya pusaka itu untuk menghentikan bencana, ia memilih prajurit-prajurit terlatih yang dikenal setia dan tak gentar menghadapi bahaya. Dipimpin oleh Panglima Wiratama, pasukan kecil ini berangkat menuju arah yang diyakini sebagai tempat terakhir keris emas jatuh, sebuah wilayah yang berada di sekitar kaki Gunung Gede yang kini menjadi zona berbahaya. Namun, perjalanan mereka segera berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Banjir lumpur dari lereng gunung yang longsor menghadang jalan mereka, menenggelamkan sebagian jalur yang biasa mereka lalui. Tanah di bawah kaki mereka terasa goyah. Setiap langkah membawa risiko terseret oleh arus lumpur yang kuat. Hujan abu yang terus-menerus turun dari Gunung Gede menambah penderitaan mereka. Udara menjadi sulit dihirup, mata mereka perih, dan pandangan terbatas oleh gelapnya abu yang menyelimuti sekeliling. Namun, rintangan ini bukan yang terakhir. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh kawanan binatang buas yang gelisah akibat letusan gunung. Harimau yang kelaparan menyerang dari dalam hutan, sementara ular-ular berbisa bermunculan di jalur mereka, membuat setiap langkah penuh dengan ancaman. Beberapa prajurit terluka, namun mereka terus maju, didorong oleh tugas suci untuk menyelamatkan kerajaannya. Di balik semua penderitaan ini, Panglima Wiratama menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal menemukan keris, tetapi juga tentang membuktikan kesetiaan mereka kepada Prabu Jayawisesa dan memastikan harapan terakhir rakyat tidak sirna. Di tengah kekacauan yang melanda istana, sosok perempuan misterius dari mimpi Prabu Jayawisesa tiba-tiba muncul dalam wujud nyata. Ia berdiri di aula utama istana dengan anggun, namun memancarkan aura yang menggetarkan. Wajahnya bercahaya seperti rembulan, matanya tajam dan menembus hati setiap orang yang melihatnya. Para penasihat dan prajurit yang ada di ruangan itu terpaku, tidak mampu berkata-kata. Suaranya menggema, meskipun lembut, membawa nada ancaman yang tidak dapat disangkal. "Aku telah memberi peringatan lewat mimpi," katanya, menatap lurus pada raja. "Namun, kau ragu. Dan keraguan itu telah membawa penderitaan yang tak seharusnya terjadi. Waktu kalian semakin sedikit. Jika kau, wahai raja, tidak segera bertindak, kehancuran akan melahap seluruh kerajaan ini tanpa sisa." Kata-kata perempuan itu menghujam seperti petir di tengah hati Prabu Jayawisesa. Ia merasa dirinya kecil di hadapan keagungan perempuan ini, yang tampaknya bukan manusia biasa. Para penasihat gemetar di tempat mereka berdiri. Tak ada satupun yang berani menyela atau menyanggah. Perempuan itu melanjutkan dengan nada lebih tegas, "Gunung ini bukan hanya sekadar tanah dan batu. Ia adalah penjaga keseimbangan dunia ini. Pusaka emas yang hilang adalah kunci untuk meredakan amarahnya. Jika kalian terus membiarkan waktu berlalu tanpa tindakan, maka darah rakyatmu akan mengalir tanpa henti, dan kerajaan ini akan menjadi abu." Setelah menyampaikan pesannya, ia menghilang dalam seberkas cahaya, meninggalkan ruangan dengan keheningan yang mencekam. Kepergiannya meninggalkan beban yang lebih berat di hati raja, membuatnya sadar bahwa ia tak lagi memiliki pilihan selain mematuhi kehendak yang lebih besar dari dirinya. Ketakutan di tengah rakyat Sumedang Larang mencapai puncaknya. Hari-hari berlalu tanpa solusi, sementara letusan Gunung Gede terus membawa kehancuran. Desa-desa yang tersisa semakin tak layak dihuni, dan abu vulkanik menyelimuti langit, menutupi matahari dengan bayangan kelabu. Mereka yang telah kehilangan keluarga, rumah, dan ladang mulai kehilangan kesabaran. Harapan yang pernah mereka titipkan kepada Prabu Jayawisesa perlahan berubah menjadi kekecewaan dan kemarahan. Desas-desus tentang ketidakmampuan raja untuk melindungi kerajaannya menyebar seperti api, memperkeruh suasana hati rakyat yang sudah penuh derita. Pada akhirnya, gelombang kekecewaan ini berubah menjadi pemberontakan. Ribuan orang berbondong-bondong menuju istana, bersenjatakan alat seadanya, cangkul, tongkat, bahkan batu, dan menyerukan tuntutan mereka dengan suara lantang. Kerumunan itu semakin mendekati gerbang istana, suaranya menggema hingga ke dalam aula. "Turunkan raja, kami butuh pemimpin yang bisa menyelamatkan kami," teriak seorang pria, diikuti oleh sorakan massa yang marah. Penjaga istana mencoba menenangkan mereka, namun jumlah yang luar biasa besar membuat upaya itu sia-sia. Rakyat mulai memaksa masuk, mendorong pintu gerbang, dan beberapa di antaranya bahkan berhasil menyusup ke halaman dalam. Suasana menjadi kacau.
Tangisan dan teriakan bercampur dengan suara benda yang dilemparkan ke arah istana. Di dalam, Prabu Jayawisesa berdiri dengan tenang, meskipun wajahnya memperlihatkan kepedihan mendalam. Ia menyadari bahwa kegagalannya untuk bertindak telah membawa rakyatnya ke ambang keputusasaan. Namun, di balik dinding istana yang mulai rapuh, raja itu juga tahu bahwa ini adalah momen terakhir baginya untuk membuat keputusan yang menentukan nasib kerajaannya. Di tengah kekacauan yang melanda istana dan tekanan dari rakyat yang terus memuncak, muncul seorang pemuda dengan pakaian sederhana, tubuhnya penuh debu dan luka dari perjalanan panjang. Dengan langkah mantap, ia menerobos kerumunan dan berdiri di hadapan penjaga istana. "Aku datang untuk bertemu Prabu Jayawisesa," katanya dengan suara tegas. Para penjaga, yang awalnya curiga, tertegun ketika pemuda itu mengungkapkan identitasnya. Ia mengaku sebagai putra raja, hasil hubungan Prabu Jayawisesa dengan seorang perempuan desa yang pernah disinggahi raja dalam perjalanan ke pelosok kerajaan bertahun-tahun lalu. Pengakuannya mengejutkan semua orang yang mendengarnya, termasuk para penasihat yang segera menyampaikan kabar ini kepada raja. Pemuda itu tidak hanya mengklaim sebagai pewaris, tetapi juga membawa niat mulia. Ia bersumpah akan menemukan keris emas yang hilang dan mengembalikannya ke tangan ayahnya sebagai bukti kesetiaannya. Di hadapan Prabu Jayawisesa, pemuda itu berlutut dengan penuh hormat. "Ayahanda, izinkan aku menebus kesalahan masa lalu yang mungkin telah memisahkan kita. Aku akan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kerajaan ini," ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Sang raja, meski awalnya ragu, tidak dapat menyangkal kemiripan wajah pemuda itu dengan dirinya di masa muda. Ia merasakan getaran dalam hati, seolah takdir yang selama ini ia hindari kini datang dengan cara yang tak terduga. Para penasihat istana, yang sebelumnya menolak gagasan mencari keris emas, kini berbalik mendukung keputusan untuk memberi kesempatan kepada pemuda itu. Dengan keberanian yang membara, pemuda tersebut memulai perjalanan berbahaya menuju kaki Gunung Gede, membawa harapan baru bagi kerajaan yang tengah berada di ambang kehancuran. Meski tak ada yang tahu apakah ia akan berhasil, tekadnya menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan yang menyelimuti Sumedang Larang. Pemuda itu, dengan keberanian yang jarang dimiliki oleh seorang pemuda seusianya, memimpin ekspedisi kecil menuju kawah Gunung Gede. Bersama sekelompok prajurit pilihan yang ditunjuk langsung oleh Prabu Jayawisesa, ia memulai perjalanan melewati jalur-jalur berbahaya yang kini dipenuhi abu vulkanik dan tanah longsor. Setiap langkah terasa menantang, tetapi semangatnya untuk menemukan keris emas dan membuktikan kesetiaannya kepada kerajaan tetap menyala. Para prajurit yang mengikutinya tampak terinspirasi oleh keberanian dan tekad pemuda itu, meskipun bahaya terus mengintai dari setiap sudut. Namun, pemuda itu tidak menyadari bahwa di antara para pengikutnya, ada pengkhianat yang membawa rencana licik. Patih Arya Kamandaka, yang merasa terancam oleh kemunculan pemuda ini sebagai pewaris tahta, telah menyusupkan beberapa pengawal istana yang setia kepadanya ke dalam ekspedisi tersebut. Di tengah perjalanan yang sulit, ketika mereka hampir mencapai kawah gunung, pengkhianatan itu terungkap. Saat malam tiba dan kelompok itu beristirahat di sebuah lembah dekat kawah, para pengawal bayaran Patih Arya menyerang secara tiba-tiba. Dengan pedang terhunus, mereka mencoba menghabisi pemuda tersebut dan mengambil kendali ekspedisi. Perkelahian sengit pecah di bawah langit yang masih gelap oleh abu vulkanik. Meskipun dikhianati, pemuda itu bertarung dengan gagah berani, melawan para pengkhianat dengan senjata seadanya. Beberapa prajurit setia yang menyadari tipu daya ini segera bangkit membantu, namun kerusakan telah terjadi. Kekuatan kelompok itu terkuras, dan perjalanan menuju kawah semakin sulit. Namun, dengan luka dan keletihan yang menggerogoti tubuhnya, pemuda itu bersumpah tidak akan berhenti sampai ia menemukan keris emas dan membuktikan bahwa ia layak menjadi penyelamat Sumedang Larang. Ketika pemuda itu akhirnya mencapai kawah Gunung Gede setelah perjalanan panjang penuh bahaya, sosok perempuan misterius kembali muncul, kali ini di hadapan seluruh rombongan. Di tengah asap tebal yang menyelimuti kawah, ia berdiri dengan anggun, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Para prajurit tertegun, tak berani bergerak. Sementara pemuda itu melangkah maju dengan hati yang dipenuhi keberanian sekaligus kebingungan. "Kau telah membuktikan keberanianmu, wahai anak manusia," ujar perempuan itu dengan suara yang menggema, penuh kewibawaan. Perlahan, ia mengungkapkan jati dirinya sebagai Dewi Penjaga Gunung Gede, penguasa elemen dan pelindung keseimbangan alam di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi bukan sekadar bencana alam, melainkan respons dari gunung yang marah karena pengabaian dan ketidakseimbangan yang diciptakan manusia.
Dengan suara yang semakin tegas, sang dewi mengungkapkan kebenaran mengejutkan. Gunung hanya akan tenang jika keris emas, pusaka kerajaan, dikorbankan langsung oleh pemilik sahnya, Prabu Jayawisesa sendiri. Hanya darah raja yang menyatu dengan pusaka itu yang dapat meredam amarah gunung ini, katanya, menatap dalam ke mata pemuda tersebut. Kata-kata ini mengguncang hati semua orang yang hadir, terutama pemuda yang selama ini percaya bahwa ia dapat menyelesaikan segalanya sendiri. Kesadaran itu membawa beban besar. Ia harus kembali ke istana untuk menyampaikan pesan ini kepada ayahnya. Namun, dewi itu memperingatkan bahwa waktu hampir habis. Gunung semakin tidak stabil, dan jika keputusan tidak segera diambil, seluruh kerajaan akan musnah. Kehadiran sang dewi tidak hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga menguji kesetiaan dan keberanian pemuda itu untuk membawa pesan terakhir ini kepada raja, mengetahui bahwa pengorbanan besar menanti. Prabu Jayawisesa, yang selama ini dihantui oleh keraguan dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin, akhirnya menyadari bahwa takdir kerajaan dan rakyatnya tergantung pada satu keputusan, pengorbanan dirinya. Setelah mendengar pesan dari pemuda yang mengaku sebagai putranya dan mengetahui bahwa hanya darahnya yang dapat meredakan amarah Gunung Gede, sang raja menatap keris emas yang kini kembali di tangannya. Kilau pusaka itu, yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan keagungan Sumedang Larang, kini memiliki makna baru sebagai kunci penyelamatan kerajaan. Dengan hati yang berat namun penuh keteguhan, Prabu Jayawisesa memutuskan untuk menyerahkan segalanya, termasuk hidupnya sendiri, demi rakyat yang telah mempercayainya selama bertahun-tahun. Keputusannya menggetarkan istana. Para penasihat menangis, memohon agar ia mencari cara lain, tetapi sang raja hanya tersenyum lemah. Ia tahu bahwa ini adalah takdir yang telah digariskan untuknya, dan seorang pemimpin sejati harus siap memberikan segalanya untuk kebaikan rakyatnya. Dengan keris emas di genggamannya, Prabu Jayawisesa berjalan keluar istana untuk terakhir kalinya. Rakyat yang telah berkumpul di luar terdiam, melihat rajanya melangkah dengan tenang menuju kawah Gunung Gede. Dalam hati mereka, ada rasa haru dan kehilangan yang mendalam. Sang raja tahu bahwa pengorbanannya akan meninggalkan kerajaan tanpa pemimpin, tetapi ia percaya bahwa dengan rakyat yang bersatu, kerajaan Sumedang Larang akan mampu bangkit dari kehancuran. Dengan langkah pasti, ia menuju kawah, menyadari bahwa ini bukan akhir dari dirinya, melainkan awal dari penyelamatan bagi semua yang ia cintai. Langit tampak kelabu ketika Prabu Jayawisesa melangkah perlahan menuju Gunung Gede dengan keris emas di tangannya. Jalanan yang penuh debu vulkanik dan reruntuhan desa menjadi saksi perjalanan terakhir sang raja. Di belakangnya, ribuan rakyatnya mengikuti dalam keheningan. Air mata mengalir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa pengorbanan ini adalah tindakan terakhir dari seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya lebih dari apapun. Anak-anak menangis dalam pelukan ibu mereka, sementara orang tua berlutut, memanjatkan doa agar tindakan raja mereka diterima oleh kekuatan agung yang menguasai gunung. Prabu Jayawisesa tidak mengatakan sepatah kata pun, namun langkahnya yang mantap dan tatapannya yang penuh ketenangan menyampaikan segalanya, bahwa ia rela mengorbankan segalanya demi keselamatan rakyatnya. Ketika ia mendekati kawah, suara gemuruh gunung semakin keras, seolah-olah menyambut kedatangannya. Udara panas menyengat, tetapi Prabu Jayawisesa tidak mengindahkannya. Di puncak kawah, ia berhenti sejenak, menatap keris emas yang berkilauan di tangannya. Ia berbalik menghadap rakyatnya yang menunggu di kejauhan, memberikan pandangan terakhir yang penuh cinta dan pengabdian. "Semoga ini menjadi akhir dari penderitaan kalian," bisiknya pelan, sebelum melemparkan keris ke dalam kawah. Seketika, letusan kecil terjadi, menggetarkan tanah di bawah mereka, namun lava yang sebelumnya mengalir deras mulai melambat. Tangis dan doa rakyat memuncak, berharap pengorbanan itu akan diterima oleh Dewi Penjaga Gunung. Dengan tubuhnya yang semakin lemah, Prabu Jayawisesa melangkah ke tepi kawah, menghilang dalam cahaya merah yang memancar dari perut gunung, meninggalkan warisan keberanian dan cinta yang akan dikenang selamanya. Ketika keris emas dilemparkan ke dalam kawah, gunung yang sebelumnya bergemuruh dengan amarah perlahan mulai tenang. Lava yang mengalir deras berhenti, abu vulkanik yang menyelimuti udara perlahan menghilang, dan gempa yang mengguncang tanah pun mereda. Keheningan yang mengikuti momen itu terasa seperti keajaiban bagi rakyat Sumedang Larang yang menyaksikan dari kejauhan. Langit yang sebelumnya gelap pekat oleh debu kini mulai memperlihatkan semburat cahaya matahari, seolah-olah alam sedang menyambut akhir dari kemarahan Gunung Gede. Nama gunung itu pun berubah menjadi Gunung Tampomas. Sebagai penghormatan kepada pengorbanan keris emas dan rajanya,
gunung penerima emas, yang menjadi lambang ketenangan setelah badai yang menghancurkan. Namun, bagi mereka yang berada di tempat kejadian, perasaan haru bercampur kehilangan terasa begitu dalam. Letusan kecil terakhir terjadi, memancarkan semburan cahaya merah ke langit, menandai saat terakhir Prabu Jayawisesa. Sosoknya menghilang dalam pancaran itu, seolah-olah telah menyatu dengan gunung yang kini ia tenangkan. Rakyat hanya dapat menatap dengan air mata yang mengalir deras, mengenang pemimpin mereka yang rela menyerahkan segalanya demi keselamatan negeri. Prabu Jayawisesa tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi juga meninggalkan warisan keberanian dan cinta kepada rakyatnya. Gunung Tampomas, yang kini berdiri kokoh dengan tenang, menjadi saksi bisu pengorbanan raja, dan setiap desanya menyimpan cerita itu sebagai legenda yang akan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran tentang pengabdian yang sejati. Setelah keheningan Gunung Tampomas membawa akhir dari bencana yang melanda, Kerajaan Sumedang Larang perlahan kembali damai. Tanah yang sebelumnya hancur oleh lava mulai pulih, desa-desa dibangun kembali, dan rakyat yang selamat memulai lembaran baru dengan hati yang penuh syukur. Kisah pengorbanan Prabu Jayawisesa menyebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi inspirasi bagi rakyat untuk terus bersatu meskipun mereka telah kehilangan pemimpin tercinta. Namun, di tengah kebangkitan kerajaan, ada pertanyaan besar yang menggantung. Siapa yang akan menggantikan sang raja? Dalam kekosongan itu, pemuda yang sebelumnya berani memimpin ekspedisi ke Gunung Gede mulai tampil sebagai harapan baru. Meskipun ia hanya dikenal sebagai putra dari hubungan yang tidak diakui secara resmi, rakyat mulai melihatnya sebagai pewaris tahta karena keberanian dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Upacara penobatan dilakukan dengan hikmat di istana yang masih berdiri kokoh. Para penasihat kerajaan, setelah melalui banyak perdebatan, akhirnya sepakat untuk mengakui pemuda tersebut sebagai penerus Prabu Jayawisesa. Dalam balutan pakaian kebesaran raja, ia berdiri di hadapan rakyatnya yang bersorak penuh harapan. Dengan suara lantang, ia bersumpah di depan semua orang untuk melindungi mereka dengan kebijaksanaan dan keberanian seperti ayahnya. Aku, putra dari Prabu Jayawisesa, bersumpah untuk menjaga kalian seperti ayahku menjaga kerajaannya, katanya dengan penuh keyakinan. Kata-katanya menggema di hati semua yang hadir, membawa kelegaan dan optimisme baru. Di bawah kepemimpinan pemuda ini, yang kini menjadi Raja Sumedang Larang, kerajaan tidak hanya pulih dari kehancuran, tetapi juga memulai perjalanan baru menuju masa depan yang lebih cerah, dengan semangat persatuan yang lebih kuat dari sebelumnya.